datang kembali di Podcast Mars. Hai kakak-kakak yang cantik, kali ini kita kedatangan dari divisi konsumsi. Coba jelasin apa sih inti dari tugas dan job desk dari konsumsi tersebut? Job desk di divisi konsumsi ini lebih ke mempersiapkan konsumsi yang akan mau dimakan sama anggota. Kalau misalkan ada kegiatan, kita ikut bantu kayak nge-packing, nge-box atau beli makanan gitu. Atau kita buat juga makanan. Ya, masak. Kalau boleh tahu kakak-kakaknya namanya siapa aja? Boleh sebutin satu persatu. Dari mana aja dulu? Hai, aku Azhara Mainan. Halo, aku Widya Saktiwi. Hai, aku Melia. Kalau aku namanya Hai, kalau aku namanya Wahyuni. Masya Allah, hadir semua ya. Dari sun. Oke, kita masuk ke konsumsi kembali ya. Konsumsi itu berarti tugasnya itu mempersiapkan konsumsi yang akan dikonsumsi oleh para anggota. Apa sih yang kalian persiapkan gitu sebelum misalkan prokeran? Gimana cara mempersiapkan perencanaannya? Misal nih, aku tuh belanja nih ke pasar subuh-subuh. Siapa yang bagiin ini, siapa ini? Jadi gimana itu cara mengorganisasikan sendiri, mengkoordinasikan? Diskusi dulu. Biasanya Biasanya diskusi dulu. Terus dibagi-bagi. Biasanya ada yang belanja, ada yang masak. Terus juga ada yang direncanain. Terus anggarannya juga dihitung. Kalau enggak, Kalau boleh tahu anggarannya siapa yang ngatur? jadi ya. kita manusia Iya. Terus kalian itu nginep apa gimana? Di sini? Enggak. Kita kan banyak lebih pagi Pagi-pagi dari yang lain gitu ya. Cuma kalau buat cowok-cowok biasanya ada yang nginep buat mempersiapkan dari pagi. Biasanya yang belanja juga cowok-cowok. Oh iya. Soalnya banyak juga ya bawaannya gitu ya, berat. Oke. Apa sih yang kalian misalkan nih list gitu di apakah makanan ringan atau makanan berat gitu, kalau misalkan acara makan. Menurut kalian tuh lebih gampang yang mana? Beli kah atau bikin sendiri? Ya kalau buat kita mah Lebih ke makanan ringan dan snack gitu ya. Cuma tinggal beli. ya mereka tinggal beli gitu. Kalau yang masak kan Catering Siapkan. masak sendiri kita ya, masak sendiri. Kayak makan itu bareng gitu. Iya. Siapa chefnya di sini? kebetulan kan datang chefnya. Oh, sayang sekali ya, padahal pengen kepo-kepo nih ke chefnya. Terakhir masak tuh kapan di Kosto? Kemarin masak nasi Masih jauh. Enak tuh. Kayaknya aku nggak ada deh. Berarti kalian itu otomatis bisa masak semua atau enggak? Bisa aja. Gimana sih koordinasi dan kerjasama antar divisi menurut kalian nih? Bisa kalian bekerja sama humas, logistik, apakah berjalan lancar atau tidak? Sejauh ini mah lancar-lancar aja, nggak ada hambatan sama sekali. Kalau misalkan kolaborasi sama divisi lainnya juga komunikasinya juga enak gitu. Misalkan nggak ada yang tiba-tiba minta makanan yang beda dari yang lain, ada nggak? Sejauh ini nggak ada ya. Nggak ada yang pikiran berarti ya? Iya, nggak ada. Aman gitu. Aman semuanya. Gimana sih cara kalian mengatur anggota kalian masing-masing gitu kan? Beda-beda sifat ya, beda-beda mood juga. Gimana sih cara kalian handle semua? Belum lagi yang capek, yang mana gitu. Kayaknya kalau lebih ke apa ya? Kasih kesadaran diri, Kalau kita tuh punya tanggung jawab buat ya tugas. jadi saling mengerti ya.
Apa sih tugas yang paling berat menurut kalian sampai saat ini? Misalkan nih, aku harus nyiapin makanan yang ini misalkan gitu. Pagi ini buat berapa orang gitu. Coba ceritain aja secara santai. Kayak waktu itu ya buat masalah daun jeruk itu awalnya kita tuh mau bikinin liwet tapi kayak anggarannya terus juga bahan-bahannya kurang memadai, kurang alatnya alatnya juga Keterbatasan alat ya kalau di ekspor itu. ya. Terus yaudah kita jadinya bikin yang lebih mudah ya, Karena kan kita sebelumnya belum pernah masak untuk porsi yang banyak. Itu kan terus kayak kewalahan buat kita gitu. Nah, jadi Terus kalau takarannya juga pasti beda ya. Iya. Terus juga kayak beda-beda selera kan. Jadi kadang ada yang Ada yang suka asin, ya ada yang suka hambar. Ada yang dari ini bilangnya kalau misalkan bikin nasi daun jeruk apa sih kayak dicopot dulu, ada yang digoreng dulu, beda-beda Beda-beda versi ya. Iya. Terus kalian tuh gimana sih caranya tuh ini isi kepala kalian masing-masing? Kalau beda-beda kan. Percaya sama chef. Jadi kuncinya itu percaya. Percaya. Iya. Chefnya tuh siapa sih? Boleh spill gak? ayah saya, Cowok ya? cowok chefnya cowok. Gimana sih peran divisi konsumsi di KKN ini selain buat untuk menyediakan makanan gitu ya, secara misalkan nih edukasinya kalian kita juga ada prokernya tentang demonstrasi nugget tempe. Nah, itu kayak buat nugget dari tempe terus didemonstrasiin kepada masyarakat. Jadi peran kalian di situ ya memberikan informasi dan edukasi terkait inovasi makanan yang terbaru. Untuk PMT, Gimana antusias keluarganya? alhamdulillah ya. Lumayan Juga yang bantu, ada yang bantu. dari warganya juga Baik-baik ya, sangat senang. ada yang ikut masak juga ya waktu demonstrasinya. Ricu tidak? Iya, malahan ada yang bawa anak terus dia juga senang ya. Bisa sambil nyicipi. Iya, makan bareng gitu ya. Kegiatannya itu di mana? Di RW 9A. Oh, RW 9A. Jadi cuma satu tempat berarti? Iya, satu program juga. Iya, kotor bisa. Apa sih jenis makanan yang mungkin kalian tuh paling anti gitu? Kalau misalkan nyediain di snack atau di apa? Ini tuh susah tahu kalau misalkan nyediain ini tuh gitu. Ada gak sih makanan yang menurut kalian tuh ribet gitu? Misalkan ini mah gampang tumpah atau gimana gitu, cara penyamakannya dan sebagainya. Iya, kayak sop. Tapi sejauh ini pernah gak kalian ada kejadian apa gitu yang bikin kalian tuh panik? Ada yang tumpah kah atau gimana gitu? Paling itu yang Pas masak. Pas masak bareng, nah itu ada kesalahan dari ngungkep ayam, Iya. banyakan air gitu. Tapi tetap kerasa bumbunya gak? Ada yang kerasa gitu. Menyerap warnanya kurang kuning, Warnanya kurang muncul Tapi kalau misalnya kegiatan besar kalian gak pernah masak-masak berarti ya? paling kayak snack aja. Nah kalau snack itu kalian itu berkoordinasinya sama siapa? Misalkan nih di sini sama catering kah atau sama yang homemade misalkan gimana? kita biasanya beli langsung beli langsung di pasar gitu. Harganya lebih murah gitu. Iya. Lebih murah. Apalagi kalau belinya banyak kan. Jadi diskon juga ya. Apa sih pelajaran yang kalian dapatkan selama kalian itu menjadi divisi konsumsi? Lebih banyak pengalaman sih kayak tentang masak besar kayak gitu, terus kayak nge-packing lain-lain juga jadi pengalaman. Terus juga buat nugget terus jadi pengalaman. Sebelumnya pernah bikin nugget juga, nugget
First time ya. Jadi kalian juga sembari mengajar ke orang lain, kalian juga belajar gitu. Karena kan dari bahan-bahan nuggetnya juga gampang, itu suka ada di rumah. Di pasar, jadi gampang temuin ya. Tapi pembuatannya ribet gak? Iya sih, Menurut kalian tuh pendapat kalian ini ya, esensi dari KKN itu apa sih buat masyarakat tuh? Apakah dampaknya akan dirasakan atau tidak? Kalau buat aku kayaknya bakal dirasain ya, karena dari beberapa program juga ada yang kayak sosialisasi. Terus masyarakatnya juga jadi tahu gimana gitu. Sulit gak sih bekerja sama dengan masyarakat gitu? Pasti kayak ada tantangan juga ya, tapi kayak mungkin kembali ke diri kitanya, apakah kita bisa meyakinkan masyarakat dan masyarakatnya juga yakin apakah kita mampu buat menjalankannya. Ada gak sih hal yang paling berkesan di pikiran kalian? Memorable, pokoknya pas waktu KKN itu aku tuh kayak gini gitu. Coba bisa satu-satu, boleh? Yang paling apa ya, yang paling ngena gitu di hati. Kalau aku sih ya, Boleh. nah kalau aku waktu itu pernah ikut sama divisi kesehatan, terus aku tuh suruh nyobain ngasih vitamin ke anak-anak. Iya, Itu sih yang paling memorable. lucu ya dia. Berkesan juga di hati. Iya. Lain? Kalau aku juga pernah ikut divisi pendidikan terkait waktu itu teh sama kesehatan juga, ada pembagian buah ke PAUD. Nah itu juga kayak berkesan, soalnya anak-anaknya tuh lucu-lucu gitu, terus kayak banyak pengalaman juga, kayak ada yang senang, ada yang kayak antusias juga, ada yang kayak yang sedih juga gitu. Kalau dari aku pernah ikut ke divisi kesehatan, di sana ngebagi-bagiin PMT gitu, secara langsung berkomunikasi dengan anak-anak gitu, buat berkesan. Jadi kayak apa ya, gemsin gitu ya anak gitu. Berarti kalian suka anak-anak semua ya? Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Menurut kalian tuh KKN itu menyenangkan gak sih? Atau justru bikin melelahkan? Atau gimana? Dua-duanya Tapi menakutkan nggak? Enggak. Tidak seperti yang dibayangkan. Kalian nyangka gak sih ada di titik ini? Enggak. Ada gak sih harapan di dalam hati kalian? Aku tuh kalau misalkan setelah KKN ini tuh warga tuh pengen kayak gimana ke kita? Ada gak sih? Misalkan warga tuh pengen merealisasikan tuh nugget tempenya misalkan di rumahnya. Ada gak sih harapan kalau itu dilakukan? Iya, kalau buat harapan mama pasti ada ya. Kayak kita juga waktu itu yang waktu bikin nugget tempe udah ngasih tahu gini, kalau misalkan nugget tempe itu kalau bisa dijuali, bisa jadi usaha di lokasi. Terus juga baik buat anak-anak kan, kayak misalkan banyak sumber vitamin dan protein juga, yang bagus juga ya buat pencegahan stunting buat anak-anak, dan juga bisa dinikmati sama banyak kalangan orang tua. kayak kita juga bisa makan. Dan cemilan apa sih yang kita makan? Pesan nih buat semua yang nonton, masyarakat ataupun adik-adik yang mau KKN nanti, pesan dari kalian. Semangat aja sih. Apapun ya, semangat Jangan Dan juga udah let it flow ya. nanti gak kerasa bakalan cepet beres. Oke, pertanyaannya udah habis dan podcastnya juga udah selesai. Sedih banget ya, cuman bentar, tapi gak apa-apa. Yang penting kita bisa chit-chat, bisa ngobrol-ngobrol. Maaf ya kalau misalkan aku ada kata-kata yang kurang, mungkin kurang bisa dicerna gitu, karena aku juga first time, jadi harus kayak gini. Makasih yang udah menyempatkan waktunya.
Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe.